cinta diri, pantaskah kami menghadap padamu tanpa maaf, tanpa berkat, tanpa ampun yang melimpah. Pantaskah kami menghadap padamu. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan dan ikut merasakan jalan salib bersama Yesus. Mengapa kita perlu mengikuti jalan salib Yesus? Karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Dosa-dosa kita yang banyak sekali ditebus oleh Yesus. Kita diajak menyadari bahwa dosa dan kesalahan kita semakin menambah penderitaan Yesus Kristus. Kita juga diajak untuk mewujudkan hidup bahagia, yaitu hidup dalam kebenaran, damai, dan sukacita. Kita juga diajak untuk pantang menyerah, tekun, ulet, dan sabar di dalam menghadapi tantangan hidup. Maka marilah kita bersama-sama hening sejenak. Kita lihat seluruh dosa-dosa kita dan kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau rela wafat di salib demi menebus dosa kami. Melalui jalan salib ini, ajarilah kami untuk tekun dan setia dalam melaksanakan tugas kami di dunia ini. Dengan perantaraan Kristus, Tuhan kami. Amin. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban. Karena cinta kasih-Nya. Perhentian pertama. Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Bagaikan penjahat, Yesus dihadapkan kepada Pilatus untuk diadili. Pilatus takut tidak disukai oleh rakyat, maka Yesus didera. Akhirnya, demi kepentingan pribadi, Pilatus menjatuhkan hukuman mati yang tidak adil. Namun Yesus dengan tenang, sabar, dan rela menerimanya karena ia taat kepada kehendak Bapa. Anak-anak yang terkasih, kita sering berbuat seperti Pilatus, mau menang sendiri, tidak peduli dengan kesulitan teman ataupun orang tua, dan sering bersikap egois. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, demi kami, Engkau telah setia kepada kehendak Bapa, meskipun harus menghadapi hukuman mati di salib. Semoga kami pun selalu setia kepada kehendak Bapa, meskipun kami harus menderita seperti Engkau. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami anak berdosa ini. Ajar kami
Bagian kedua, Yesus memanggil salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para serdadu mengayam sebuah mahkota duri dan meletakkannya di kepala Yesus. Setelah diolok-olok, Yesus dibawa keluar. Sebuah salib besar diletakkannya di atas bahunya. Yesus menerima beban itu dan dengan rela dan cinta. Teman-teman, kita sering mengeluh bila diberi tugas, inginnya lari dari tanggung jawab, dan sering mengutamakan diri sendiri. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena boleh ambil bagian dalam salib-Mu. Kami mohon, berikanlah kami keberanian di dalam memanggul salib kami, agar kami pantas melaksanakan tugas dan menjadi anak-anak-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami anak berdosa ini. Kayu salib Ia tanggung, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian yang ketiga. Yesus jatuh pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Perjalanan ke Bukit Golgota masih jauh. Yesus sudah lelah. Badannya yang perkasa sudah menjadi lemah. Beban-bebannya terlalu berat. Yesus jatuh di bawah salib yang berat ini. Tetapi Yesus tidak berhenti di situ, karena memiliki semangat yang luar biasa. Ia berusaha bangun kembali dan melanjutkannya ke perjalanannya. Anak-anak terkasih, mungkin kita pernah diejek karena tidak mau bersahabat, sehingga kita merasa sedih dan putus asa karena tidak punya teman. Marilah kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami untuk berjuang, bangkit dari kesulitan yang kami hadapi. Semoga kami mampu meringankan beban kami dan orang lain, agar langkah kami lebih ringan untuk mengikuti Engkau. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Tuhan Yesus tolong kami, bila kami jatuh lagi, karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Para murid Yesus telah lari, sehingga Yesus harus menapaki jalan sengsaranya seorang diri. Tetapi dalam perjalanan sengsara ini, ternyata masih ada Maria, ibunya, yang setia menderita bersama dia. Kehadiran Bunda Maria memberi kekuatan baru bagi Yesus. Anak-anak terkasih, orang tua dan Bapak Ibu guru selalu setia menemani belajar, merawat saat sakit, menghibur saat sedih, dan selalu mendoakan kita. Pernahkah kita berterima kasih pada mereka? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas teladan Bunda Maria dalam menemani orang yang kesulitan. Bantulah kami agar menjadi sahabat sejati
bagi orang yang menderita dan kesusahan, agar kami dapat mewujudkan kasih-Mu di dunia ini. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Ya Bunda Yesus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian kelima. Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Salib yang dipanggil Yesus terasa semakin berat. Tenaga Yesus semakin lama semakin habis. Para serdadu merasa cemas kalau Yesus tidak mampu berjalan sampai puncak Golgota. Maka para serdadu menahan Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus. Teman-teman, kita sering merasa berat bila harus membantu teman yang sedang dalam kesulitan. Padahal teman kita sangat memerlukan bantuan kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, melalui Simon dari Kirene, Engkau mengajari kami untuk meringankan beban orang lain. Semoga kami bisa menjadi penolong bagi orang tua, guru, dan teman kami, sehingga kami dapat menjadi sumber sukacita bagi mereka. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Apapun yang kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian 6. Veronika mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dosa dunia. Wajah Yesus sangat kotor dan penuh debu, keringat serta darah. Veronika berani maju mendekati Yesus, lalu mengusap wajah Yesus dengan kain. Sebagai hadiahnya, Veronika mendapat gambar wajah Yesus. Teman-teman, seringkali kita berbuat kasih karena disuruh atau ikut-ikutan. Kita harus berani bersikap seperti Veronika yang mau mulai mengasihi dia yang menderita meskipun mengalami kesulitan dan tidak disukai banyak orang. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering merasa takut jika menolong orang lain. Berilah kami keberanian untuk membantu siapapun yang membutuhkan, agar kami mampu mewujudkan kasih Allah dan saling memberi semangat terhadap satu sama lain. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami anak berdosa ini. Bila kita meringankan juga orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian ke-7. Yesus jatuh kedua kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Walau sudah ditolong Simon dari Kirene, namun karena tubuh Yesus sangat lemah dan salib yang dipanggulnya berat,
Maka Yesus jatuh lagi untuk kedua kalinya. Meskipun begitu, Yesus tidak menyerah. Ia mengangkat kembali salib yang berat itu dan meneruskan perjalanannya tanpa mengeluh. Anak-anak terkasih, mungkin kita pernah menangis karena putus asa ketika menemui tugas atau pelajaran yang sangat sulit. Tuhan Yesus memberi contoh kepada kita untuk berani bangkit melawan keputusasaan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang penuh dengan kesabaran, ampunilah kami yang sering lemah dan mudah menyerah ketika mengalami kesulitan. Bantulah kami untuk mendapatkan kekuatan yang bersumber dari Allah agar kami dapat merasakan kebahagiaan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Bila mana dan tercampak karena salah, ya Tuhan tenangkanlah. Perhentian ke-8, Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Di antara kerumunan orang banyak yang berdiri di pinggir jalan, banyak wanita-wanita yang menangis karena pedih menyaksikan penderitaan Yesus. Namun Yesus memberi nasihat kepada para wanita itu. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisi dirimu sendiri dan anak-anakmu. Anak-anak yang terkasih, Yesus sangat peduli pada sesama. Meskipun Yesus dalam penderitaan yang amat berat, namun ia masih sempat menghibur dan menguatkan wanita-wanita yang terus menangis dalam kesedihan. Lebih baik mereka bertobat dan memperbaiki diri dan hidup dalam komunitas baru. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, kami sering tidak peduli terhadap kesulitan yang dialami orang lain. Ajarilah kami untuk bisa memperhatikan sesama kami, agar kami dapat menjalin persahabatan yang baik untuk memuliakan keagungan-Mu. Dengan begitu, kami dapat mewujudkan rancangan Allah. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami anak berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian ke-9. Yesus jatuh ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari semakin panas, jalan menuju Golgota semakin menanjak. Tubuh Yesus yang semakin lemah tidak mampu menahan beban salib yang berat. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Ia sudah kehabisan tenaga, namun ia masih dapat bangun kembali dan meneruskan perjalanannya. Anak-anak, sebenarnya Yesus jatuh karena dosa kita. Kita seringkali jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita sering memusuhi teman, marah, dan bahkan benci dan dendam. Kita juga sering membuat sedih orang tua maupun guru kita dengan bertingkah laku tidak sopan. Yesus adalah teladan kita dalam mencintai. Ia berusaha bangun lagi meskipun tenaganya sudah habis, terkuras karena ia sangat mencintai kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, Engkau begitu kuat dalam menghadapi cobaan.
Kami mohon berikanlah kami kekuatan dan ketekunan dalam menjalani tugas kami, meskipun kami menghadapi kesulitan yang besar. Dampingilah kami agar sabar dan selalu mengandalkan kekuatan yang bersumber dari Allah, demi mendapatkan sukacita dari-Mu. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Perhentian yang ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus sampai ke puncak Golgota. Para serdadu dengan sangat kasar menanggalkan pakaian Yesus di depan orang banyak, lalu membagi-bagikannya di antara mereka. Anak-anak yang terkasih, kita sering berlaku seperti para serdadu itu, membuat malu orang di depan orang banyak. Misalnya menertawakan dan mengejek teman yang cacat, miskin, yang nilainya kurang. Kita hening sejenak. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, ajarilah kami agar kami mampu menghargai teman dan siapapun juga. Ampuni kami yang sering berbuat salah, nakal, dan tidak mau mendengarkan orang tua. Jadikan kami semua anak-anak-Mu yang berhati lembut, agar kami dapat membagikan sukacita-Mu untuk sesama. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Perhentian ke-11. Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau, ya Tuhan, dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu, Engkau telah menebus dunia. Yesus dihukum di kayu salib, yang biasanya hukuman itu untuk penjahat besar. Yesus menerima dengan ikhlas. Yesus tetap sayang kepada serdadu itu. Ia tidak melawannya. Yesus dipaku di kayu salib dan tetap mendoakan mereka. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Anak-anak terkasih, kita sering dibenci, dimusuhi, meskipun tidak bersalah. Kita harus mencontoh Yesus dengan mendoakan orang-orang yang memusuhi kita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami selalu rukun dengan teman kami. Ajari kami untuk saling mengampuni dan selalu mendoakan mereka. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Perhentian ke-12. Yesus wafat di kayu salib.
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3, sebab matahari tidak bersinar. Ia berseru, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan daku?" Dan kira-kira pukul 3 Yesus berseru, "Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Kemudian Yesus wafat. Anak-anak, Yesus wafat di kayu salib karena ia taat kepada Allah dan cintanya pada kita. Kita dapat membalas cinta Yesus yang besar itu dengan rajin berdoa ke gereja dan membantu teman yang kesulitan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena cinta-Mu yang sangat besar. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah menyelesaikan tugas dari Bapa dengan baik. Bantulah kami untuk menghargai pengorbanan-Mu dan ajari kami untuk bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh orang tua dan guru kami, agar kami dapat memperoleh kebahagiaan. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami anak berdosa ini. Perhentian 13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus sudah wafat, maka Yusuf dari Arimatea minta izin kepada Pilatus untuk menurunkan jenazah Yesus. Bunda Maria menerima jenazah putranya dengan sedih, tapi Maria tetap tabah. Anak-anak, Bunda Maria adalah teladan kita untuk menjadi sahabat yang setia, terutama bagi teman-teman kita yang dijauhi karena miskin dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, betapa besar kasih-Mu terhadap kami. Kami mohon mampukan kami untuk menjadi sahabat setia bagi teman-teman kami yang sedang kesulitan, dan dapat memberikan semangat serta harapan bagi mereka. Sama seperti teladan Bunda Maria yang setia menemani Engkau saat memanggul salib. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, anak berdosa ini. Tanda Perhentian ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus diangkat dari pangkuan Bunda Maria dan dibaringkan di dalam makam. Kemudian makam itu ditutup. Tubuh Yesus berada di makam itu hingga Ia bangkit dengan mulia. Teman-teman, Yesus telah dimakamkan. Mari kita juga mengubur sikap kita yang kurang baik, seperti sombong, ingin menang sendiri, membeda-bedakan teman, malas, dendam, dan semoga kami dapat menghargai satu sama lain agar layak merayakan kebangkitan Yesus. Marilah kita berdoa.
Tuhan Yesus, Engkau rela mati namun bangkit kembali. Ajarilah kami untuk menjadi manusia yang kuat, sabar, dan tekun berdoa dalam melewati kesulitan hidup. Karena kami percaya Engkau akan memberikan kebahagiaan bagi kami yang mampu melewati rintangan hidup dengan hati yang tulus. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami anak berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kematian, sampai bangkit mulia. Anak-anakku yang terkasih dan diberkati oleh Allah, Tuhan Yesus sudah sangat baik pada kita semua. Ia rela mati untuk menebus dosa manusia. Kita semua sebaiknya selalu berbuat baik kepada semua orang. Teladan Yesus yaitu pantang menyerah. Hidup pantang menyerah merupakan sikap hidup yang bisa kita tunjukkan dengan tidak mudah putus asa ya saat menemukan tugas yang sulit. Hanya pada saat kita mengerjakan satu hal yang sulit, lalu juga tekun dalam belajar dan selalu bersemangat untuk mewujudkan kebahagiaan, lalu juga untuk belajar menimba ilmu, karena tanggung jawab kalian sekarang yang utama adalah belajar dengan baik. Karena itu marilah kita mengakhiri ibadat jalan salib ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau telah mengorbankan diri bagi kami. Bantulah kami agar dapat memiliki semangat pengorbanan seperti Engkau. Mampukan kami untuk dapat berjuang mewujudkan cita-cita hidup dengan pantang menyerah, tekun, sabar, dan selalu hidup di jalan kebenaran. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama mendoakan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dan marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga pikiran, perkataan, perbuatan, serta setiap langkah usaha dan karya hidup kita yang hadir dalam ruang virtual ini, keluarga kita, orang tua kita, rekan kerja kita, anak didik kita, lalu dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Mari kita menghargai dan menghormati hidup sebagai anugerah yang berasal dan bersumber dari Allah. Dan marilah kita mengakhiri ibadat jalan salib kita pagi hari ini dengan menyanyikan lagu penutup. Di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah terima, sudah tebus untuk manusia, selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Aku di kaki dan tangan, tanda cinta, tanda cinta, tanda tombak menusuk di pinggang, tanda cintanya Tuhan. Itu semua sudah ku menerima, sudah tebus untuk manusia, selamat orang yang tidak melihat, tapi percaya juga. Pagi hari ini dapat membuat kita semakin
kita ya, semakin menyadari bahwa kasih Tuhan selalu melimpah atas diri kita. Baik, anak-anak terima kasih semuanya. Silakan melanjutkan kegiatan kalian belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.